Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi nahmadu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Buku Tegakkan Sholat. Buku panduan sholat sesuai sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aqimis sholah, tegakkan sholat. Beramal dengan dalil agar beribadah sesuai sunnah. Penerbit Madrasah Baiti Jannati. Di dalam Al-Quran Surat Al-Ankabut ayat 45. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Utslu ma ukhiya ilaika minal kitabi wa aqimis sholah. Innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Wala dzikrullahi akbar. Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Yang artinya, bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan tegakkanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah, sholat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Quran Surat Al-Ankabut, surat yang ke-29 ayat 45. Walhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi yang ke-14, duduk di antara dua sujud dan larangannya. Hadisnya an Aisyah qalat wa kana yafrishu rijlahul yusra wa yansibu rijlahul yumna wa kana yanha an uqbatis syaiton. Hadis riwayat Ahmad dan Muslim, dan lafaz ini miliknya Muslim, yaitu hadis Muslim juz 2 halaman 54, kitab yang keempat, kitab sholat, yang artinya hadisnya tadi ada berapa? 240 ya. Dari Aisyah berkata, dan adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menghamparkan kaki beliau yang kiri dan menegakkan kaki beliau yang kanan, dan beliau melarang dari duduknya syaitan. Diriwayatkan oleh Ahmad dan Muslim, dan lafaz ini baginya, yaitu bagi Muslim. Terus di situ ada keterangan duduknya syaitan. Duduknya syaitan itu adalah dua telapak kaki ditegakkan dan duduk di atas dua tumit. Jadi kita di dalam sholat maupun tidak dalam keadaan sholat, itu duduknya syaitan ya jangan kita ikuti. Ya, karena ini apa? Dilarang. Rasulullah SAW melarang. Yanha'an uqbatis syaitan, dan adalah beliau itu melarang dari duduknya syaitan. Jadi nanti duduknya apa di antara dua sujud itu apa? Kaki yang kiri itu dihamparkan,
ya. Nah, terus kaki kanan itu ditegakkan, jadi kaki yang kiri itu untuk duduk, ya. Pantatnya itu ditaruh di kaki yang kiri yang dihamparkan tadi. Terus hadis yang kedua, An Wa'il bin Hujr tadi. An Wa'il bin Hujr anna ra'a Nabiyya sallallahu alaihi wasallam yusalli fasajada thumma qa'ada faftarasha rijlahu yusra. Yang artinya dari Wa'il bin Hujr bahwasanya dia melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sholat, maka beliau sujud, kemudian duduk, maka beliau hamparkan kaki beliau yang kiri. Diriwayatkan oleh Ahmad dan Nasai. Jadi ini Rasulullah SAW, ya, beliau itu dari Wa'il bin Hujr, dia itu melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sholat, maka beliau itu sujud, ya. Setelah sujud kemudian beliau duduk, yaitu duduk di antara dua sujud, maka beliau hamparkan kaki beliau yang kiri. Jadi yang kiri itu dihamparkan, ya, dihamparkan terus diduduki, ya. Kalau hadis yang pertama tadi apa? Yang kaki kanannya ditegakkan. Jadi ini kaki ini tegak, jejak, aja dibengkong nih gini, tapi tegak, ya. Jadi ini keterangan tentang menghamparkan kaki beliau yang kiri. Jadi kaki yang kiri itu dihamparkan. Terus hadis yang selanjutnya, An Rifa'ah bin Rafi' fi hadisihi wa qala idza sajjadta famakin li sujudika fa idza rafa'ta faq'ud ala fakhidikal yusra. Hadis riwayat Ahmad dan Abu Daud, ya, yang artinya dari Rifa'ah bin Rafi' dalam hadisnya, dan bersabda beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apabila engkau sujud maka tekanlah untuk sujudmu, lalu apabila engkau bangun duduklah atas pahamu yang kiri. Diriwayatkan oleh Ahmad dan Abu Daud dan lafadz ini baginya. Jadi ini yang pertama, Rasulullah SAW menjelaskan kepada kita, nek sujud itu ditekan, aja diambang, ya, aja diambang, ora ditekankan. Jadi kemarin hadis yang kemarin kalau sujud ya dahi sama hidungnya nempel ke bumi atau ke tanah, ditekan, ora diambang, ora irunge dikek dhuwure, dahine ora ditemplekne tanah, enggak. Tapi ditekan pada tempatnya, yaitu pada tanah, hidung sama dahinya nempel ke tanah. Lalu apabila engkau bangun, duduklah atas pahamu yang kiri. Jadi paha yang kiri diduduki, pahanya ini menduduki kaki yang dihamparkan tadi. Ini kalau sholat duduk di antara dua sujud, ya. Jadi lalu apabila engkau bangun, duduklah atas pahamu yang kiri. Jadi pahanya itu hamparan kaki tadi diduduki untuk pahanya. Ya, jadi gini. Paham ya? Ini kaki yang dihamparkan, terus ini pahanya yang digunakan untuk duduk. Jadi beliau bangun terus duduklah atas pahamu yang kiri. Itu enggak boleh dibalik, yang kanan diduduki enggak boleh. Ya.
Terus hadis yang selanjutnya. An Abi Hurairah qala lahani an, ini juga keliru lagi ini hadisnya itu. An Abi Hurairah qala nahani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ang salasin an nakroti ka nakroti diki wa ik'ai ka ik'ail kalbi wal tifatil kaltifatis tak labi. Hadis riwayat Ahmad. Ya, artinya dari Abu Hurairah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang aku dari 3 perkara. Ya, Rasulullah SAW melarang aku dari 3 perkara. 1, dari mematuk seperti mematuk ayam jago, rotolan pitik. Dul 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 dul. Ya. Jadi pitik jago nek makane coba petul dul 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 dul. Itu yang pertama. Terus dan duduk seperti duduknya anjing. Ya, duduknya anjing itu dia berdiri ini tangannya itu di kanan kirinya paha ini duduknya. Ya, ini dilarang. Dan berpaling seperti berpalingnya musang atau garangan. Musang dan garangan itu udah berpaling coba set. Nah, kita salam nggak boleh. Assalamualaikum gitu cepat. Ya harus tenang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Ya. Jadi itu. Jadi ini yang dilarang oleh Rasulullah SAW itu 3. Ya, 1 tadi apa? Mematuk seperti mematuknya ayam jago. Terus yang kedua duduk seperti duduknya anjing. Ya, duduknya anjing itu kakinya itu di kaki depannya ditaruh di kanan kirinya paha yang belakang, kaki yang belakang ngadeg ngene. Ya. Terus dan yang ketiga Rasulullah SAW melarang berpaling seperti berpalingnya musang atau garangan, yaitu di waktu salam itu nggak boleh apa cepet-cepet. Ya, salamnya kanan kiri langsung cepet, nggak boleh. Ya, jadi berpalingnya ke kanan dan kiri ya biasa. Ya, mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi, atau dalam hadis yang lainnya Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Ada yang lagi yang Assalamualaikum, Assalamualaikum gitu. Ya, ini ada beberapa hadis yang berkenaan tentang memberi salam di akhir sholat. Terus hadis selanjutnya Anil Bara ibni Azib qala ramaftu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi sholatihi fawajadtu qiyamahu wa raq'atahu wa tidalahu ba'dar raq'ati fasajadtahu fa jilsatahu baina sajdataini fasajadtahu fajil satahu baina taslim wal israfi kiraban min sawa. Hadis riwayat Abu Dawud, Nasai dan Tirmidzi. Ya, yang artinya dari Bara bin Azib berkata, aku menghitung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sholat beliau, maka aku dapatkan berdirinya dan rukuknya dan iktidalnya sesudah rukuk, lalu sujudnya, lalu duduk di antara sujudnya, lalu duduknya di antara salam dan berpindah atau bubaran itu hampir-hampir sama. Diriwayatkan oleh Abu Dawud, Tirmidzi dan Nasai. Ya, ini menunjukkan apa? Salatnya Rasulullah SAW itu apa? Mulai dari tadi berdirinya ngadeke,
baca Al-Fatihah sama surat, terus rukuknya, terus berdiri itidal, ya, berdiri sesudah rukuk, ya, itidalnya sesudah rukuk, lalu sujudnya, lalu duduk di antara sujudnya, ya, lalu duduknya di antara salam, sebelum salam duduk yang terakhir itu, dan berpindahnya atau bubarannya itu hampir-hampir sama. Ya, ini menunjukkan apa? Rasulullah SAW itu di dalam sholat itu benar-benar apa? Diusahakan untuk khusyuk, dalam keadaan tenang, dalam keadaan tumak ninah, sholatnya orang kesusu. Ya, ini ditunjukkan hampir-hampir sama, ya. Maksudnya panjang waktunya, ya, mulai berdirinya, ya, berdirinya berarti rukuke podo karo berdirinya, terus iktidalnya sama dengan rukuknya, ya, iktidalnya sujudnya juga hampir sama dengan rukuknya, terus duduk di antara sujudnya dan duduk di antara salamnya dan berpindahnya bubarannya itu hampir-hampir sama, ya. Ini berusahalah kalian untuk mencontoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang kesimpulan cara duduk. 1. Kaki telapaknya kiri dihamparkan dan duduk di atasnya. Jadi ini cara duduk, yaitu duduk di antara dua sujud, yaitu kaki telapaknya kiri dihamparkan dan duduk di atasnya. Jadi pahanya di atas kakinya yang kiri. Ya. Dan yang kedua, telapak kaki kanan ditegakkan. Jadi ini kaki kanan ini, kakinya ini ditegakkan. Orang untuk miring atau orang untuk malah didrosorne enggak boleh, tapi ditegakkan. Ya. Ini diusahakan. Dan nek wis wonge lemu misalnya enggak kuat, ya sak mampune. Intinya apa? Kamu harus berusaha telapak kaki kanan itu ditegakkan. Ini yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus cara duduk yang ketiga, kesimpulan cara duduk yang ketiga, duduk dilakukan agak lama atau panjang, hampir sepanjang waktu rukuknya, iktidalnya dan sebagainya. Jadi ini duduknya ini ya rada suwe. Ya, misalnya rukuknya 1 menit, ya duduknya 1 menit, berdirinya ya juga 1 menit, ya, mau bubarannya ya 1 menit. Itu kalau mencontoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu hampir-hampir sama tadi panjangnya. Yang terakhir, keterangan. Menurut hadis Barok tersebut, teranglah bahwa sholat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tidak sama dengan yang dilakukan oleh kebanyakan orang sekarang ini. Ya, karena hari ini banyak orang itu sholatnya itu enggak tumakninah, bacanya cepet-cepet, rukuknya ya ora tumakninah, ya, berdirinya, terus sujudnya, duduk di antara sujudnya dan duduk di antara salamnya. Itu banyak sekali hari ini tidak mencontoh Rasulullah SAW, sholatnya kesusu, sama lagi seperti tadi, ya, yang digambarkan oleh Rasulullah SAW, yang dilarang oleh Rasulullah SAW, sholat seperti mematok ayam jago mematok makanan, atau seperti duduknya anjing, itu dilarang. Terus menolehnya seperti menolehnya musang atau garangan. Itu menunjukkan sholatnya cepet-cepet. Wah, itu dilarang. Ya. Terus selanjutnya kita dilarang duduk seperti duduknya anjing. Ini. Jadi kita dilarang duduk seperti duduknya anjing. Ya, mulanya sampean perhatikan, anjing nek duduk kan kaki kirinya itu ditaruh di tanah itu, terus
kakinya yang depan itu ditaruh di ini, di sebelahnya, ya. Atau kalau duduk menghampar itu anjing itu tangannya lengannya itu ditempelnya ke bumi, ya, dihamparkan semuanya. Nah itu dilarang, ya. Jadi Rasulullah SAW melarang duduk seperti duduknya anjing, yakni duduk dengan menaruh tangan di lantai dan bertekanan dengannya. Ya, jadi duduknya anjing itu duduk dengan menaruhkan tangan di lantai dan bertekanan dengannya. Ya, sing delosor ngene, nek sing duduk ngene ya, ditekan ke tanah, ya, atau ke lantai. Jadi ini yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mungkin ini aja yang kita bacakan, yaitu tentang bacaan tadi. Yang ke-14, duduk di antara dua sujud dan larangannya. Ya, kiranya itu aja. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis dan hamdalah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum